Iya, kembali lagi bersama Ruben, your trusted property agent. Di siang hari ini, saya sedang berada di kawasan Nava Park at BSD City yang dikembangkan oleh Sinarmas Land. Lalu di video ini, saya mau mereview salah satu rumah yang ada di klaster terbarunya Nava Park yang sudah buka tahap ketiga, yaitu klaster Layton. Nah, kurang lebih seperti ini ya tampak depannya. Show unit ini adalah yang tipe lebar 12 dikali 25. Boleh dilihat-lihat dulu ya di video ini ya. Dari depan ini cantik banget, kanan kirinya dikelilingi pohon. Dan kebetulan ini unit hook ya, jadi memiliki taman samping, nanti kita akan ke sana. Lalu ini untuk carportnya, ini sudah muat untuk kurang lebih 2 mobil ya. 2 mobil panjang ya, 2 mobil besar ya. Kalau mau dipaksa 4 mobil sebenarnya juga bisa. Lalu di garasi ini yang jelas muat untuk 4 mobil ya. Udah kelihatan banget kan ini garasinya seluas ini. Oh ya, lalu pintu garasinya ini menggunakan automatic remote ya. Jadi tutupnya nggak manual, kita harus pakai remote gitu. Nah, sekarang kita lihat-lihat dulu ke bagian depannya. Oh, kita ke taman sampingnya dulu yuk. Nah, bentar, ini nanti akses utamanya lewat sini nih. Nah, ini adalah taman sampingnya ya, karena ini unit hook, maka ini melebar ke kanan begini ya. Nah, di sini sudah diberikan kolam kecil ya, itu ada ikannya kecil-kecil juga. Lalu ini stepping stone-nya juga banyak dan sudah dikasih ayunan ya. Wow, ini enak banget nih. Kemudian yang di sini baru wilayah rumput dan juga lampu taman. Nah, ini ada tangga, itu adalah akses menuju ke kolam renang ya. Lalu di kanannya ini di tembok tinggi, dipagerin. Oh ya, ngomong-ngomong soal keamanan, rumah ini security-nya 24 jam ya. Dan di setiap sudut klasternya itu ada. Jadi nggak perlu khawatir lagi soal keamanan ya. Karena Nava Park ini sebenarnya super cluster ya. Nah, subclusternya itu ya salah satunya Layton ini, yang kapan hari juga buka, Laurel, Linden, Lancewood, dan lain-lain. Nah, sekarang kita mau coba lihat spesifikasinya. Nah, kurang lebih kalau tampak depannya aksesnya tuh seperti ini ya. Nah, itu jendelanya gede banget dan kelihatan kokoh banget ya. Nah, ini adalah spesifikasinya ya, dengan luas tanah 300 meter persegi. Dan kita sudah mendapatkan fasilitas jogging track juga. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya. Ada apa aja sih di depan ini? Yang pertama, ini ada smart bell. Ya, ini kalian tinggal kasih tangan aja kayak gini. Nah, itu udah nyala ya. Nah, kemudian di sini ada smart CCTV 2 biji, 2 buah. Kemudian ini adalah smart door lock merek Hyundai ya. Ini udah high end banget. Nah, ketika kita buka pintu utama, kita langsung bertemu dengan foyer yang sangat luas dan megah ini ya. Gak ada istilah biasa saja ketika masuk ke dalam rumah ini ya. Semuanya luar biasa ya, untouchable gitu, mahal. Dan ini paling bagusnya ya, lantainya tuh sudah marmer semua, baik dari lantai maupun sampai ke tembok yang high ceiling ini. Nah, jadi orang yang bertamu ke sini udah langsung auto respect sama ownernya ya kalau udah begini ya. Nah, oke, sekarang kita langsung aja masuk ke ruangan yang di tengah ini ya. Oh ya, sebelumnya ini ada stop kontak lampu ya. Ini estetik banget nih, saya sampai salah fokus ya. Nah, kemudian di sini ada pintu yang menuju ke garasi. Nah, jadi akses rumah ini tuh sebenarnya ada banyak ya. Ini udah 3 nih aksesnya nih. Lalu di bawah tangga ini masih ada ruang kosong ya, mungkin bisa dimanfaatkan untuk meletakkan patung-patungan ya, supaya lebih terkesan mewah aja gitu rumah ini. Lalu ini diberi sekat yang dimana memisahkan ruangan bawah tangga dengan living room. Ini sebenarnya bisa jadi tempat menerima tamu juga ya, atau mungkin saudara. Lalu di sini didesain seperti gubuk Jepang seperti ini ya. Ini bisa untuk tempat duduk-duduk atau ngerumpi ya. Lalu di sini ada sliding door yang bisa digunakan untuk akses ke taman samping.
Lalu pindah ruangan lagi ya, ini dipisahkan oleh pintu-pintuan yang agak serong nih ya. Nah, estetik banget sih ini. Ini sebenarnya kita ada di gym room, tapi kita langsung ke kamar mandinya dulu ya. Nah, untuk kamar mandinya ini baik temboknya maupun lantai utamanya sudah marmer ya, full marmer. Kemudian ini ada bathtubnya. Ini mereknya Kohler. Ini showernya juga brand Kohler. Kemudian untuk kloset duduknya juga brand Kohler ya, wastafelnya juga. Bisa disimpulkan bahwa rumah ini memang benar-benar punya kelasnya tersendiri ya, dan berada di atas. Kemudian ini adalah ruang olahraga atau gym room, yang dimana di sampingnya ini masih ada, ini bukan kaca ya, ini sliding door menuju ke void, ruang terbuka ya. Wah, sepertinya nih pintunya terkunci, jadi kita nggak bisa keluar. Kita coba yang sebelah kanan deh kalau gitu. Nah, yang ini. Wah, ternyata juga sama guys, masih terkunci. Nanti kita akses voidnya dari ruangan lain ya kalau gitu. Nah, oh ya, buat yang mau bertanya-tanya, ini ceiling rumahnya setinggi 4,5 meter ya. Oh ya, kita masih punya satu ruangan powder room di sini. Ini difungsikan untuk tamu ya, sehingga kalau tamu mau ke kamar mandi itu nggak perlu lagi masuk-masuk ke kamar pribadi ya, karena itu annoying banget. Kemudian rumah ini juga sudah mempunyai lift. Ini bukan lift mainan ya. Nah, ini bisa nyala beneran ya. Nah, nanti kita akan coba lift ini. Oke, sekarang sabar dulu. Kita mau naik ke lantai kedua lewat tangga yang super mewah ini ya. Udah lebar, full marmer. Dan ini temboknya diberi wallpaper dengan motif garis-garis, sehingga ini nyeni banget ya. Lantainya halus, temboknya agak kasar gitu, kontras gitu ya jadinya. Lalu di sini ada jendela yang memanjang ke atas dan juga ini besar sekali ya. Ini kayaknya lebih tinggi nih dari saya nih. Oke, sekarang kita sudah tiba di lantai yang kedua, disambut oleh satu powder room. Nah, ini powder roomnya memanjang ya. Ini difungsikan untuk keluarga, lebih untuk ke keluarga ya, atau penghuni rumah ya. Nah, ini living room yang kedua. Ini sifatnya lebih VIP ya, atau lebih private. Dan ini sudah full high ceiling semua nih, dari ujung sampai ke ujung. Nah, mantep banget ya ini rumah ya. Bener-bener kokoh dan megah gitu. Lalu ini ada dining room ya, ini meja makannya sangat simple sekali. Kemudian kitchen set atau dapur bersih. Nah, untuk dapur kotornya itu di ruangan yang terpisah. Ini dia, di belakang sini nih. Jadi kalau masak, cuci-cuci bisa langsung di sini ya. Dan jendelanya pun juga sudah disediakan. Nah, kalau yang ini hanya untuk dapur bersih aja ya, penyajian makanan gitu. Nah, sekarang kita mau ke alam luar yang ada di samping kiri kita ini nih. Wah, ini kolam renangnya sih mantep banget ya, nih airnya biru, memanjang gitu. Kalau dilihat-lihat sih ini muat untuk 3 orang ya. Nah, buat kalian yang suka olahraga atau hobinya berenang, rumah ini sangat recommended buat kalian ya. Nah, ini lumayan sih, bolak-balik 10 kali gitu juga udah capek sih ini. Nah, sekarang ini akses yang tadi saya bicarakan di awal dari taman samping. Kita bisa lihat dari sini. Nah, ini view-nya tuh langsung ke taman lantai 1 ya, yang di samping tadi. Nah, itu ada tangga, nanti lewat sini itu akses kolam renang. Nah, jadi rumah ini memiliki 3 akses ya teman-teman. Oke, sekarang kita mau menuju ke ruang tidurnya. Penasaran kan, lantai 2 ini ruang tidurnya seluas apa ya kan? Karena tadi di lantai yang pertama ruang tidurnya dipakai sebagai ruang olahraga nih. Nah, sekarang kita mau lihat nih. Ini seperti master bedroom di rumah minimalis ya. Tapi ini lebih luas sih jujur. Jadi waktu masuk di sini tuh bukan berasa lagi kamar anak atau kamar tamu, tapi ini master bedroom lah gitu. Lalu ini ada terasnya juga ya. Ini kalau mau menghirup udara segar di sini enak banget nih, udara Nava Park itu benar-benar seger ya. Karena masih banyak penghijauannya.
Apalagi buat kalian yang sudah membeli rumah di Nava Park atau mau beli, nanti kalian akan dapat akses ke Botanical Park yang dimana di sana tuh hijau semua, nggak ada lagi polusi ya. Lalu di sini ada walk-in closet ya, ini wardrobe sekalian. Ya ini memang sengaja dibuat seperti jalur begini ya supaya lebih lebih mewah aja gitu. Nah, ini ada kamar mandi lagi. Wastafelnya 2, bathtub. Oh, ini shower dan klosetnya dipisah nih ya. Nah, ini lantai dan temboknya sudah full marmer juga nih. Nah, lalu ini shower screen-nya juga udah dapet ya. Dan sanitary juga by color. Nah, buat kalian yang tinggal di Nava Park, ini nggak usah khawatir lagi soal polusi ataupun kesehatan ya. Nah, ini adalah foyer yang tadi high ceilingnya. Nah, ini tinggi banget sih, jujur. Oke, sekarang kita naik dulu ke lantai yang ketiga. Konsep hidup di Nava Park itu memang sudah disusun sedemikian rupa, yaitu cozy living, kehidupan yang nyaman, healthy living, kehidupan yang sehat, dan juga modern living, smart home salah satunya ya. Nah, juga di setiap tangganya selalu ada jendela mati yang memanjang ke atas. Sekarang kita sudah tiba di lantai yang ketiga, disambut dengan ruang produktif dan juga lift ini. Nah, nanti kita akan naik lift ini ya. Saya mau buktikan kalau lift ini bukan lift mainan. Nah, ini adalah ruangan yang pertama. Nah, kalau ini baru bisa dibilang ruang tidur anak ya. Tapi ruang tidur anaknya aja seluas ini loh. Oke, ini ada balkon yang nanti connecting dengan kamar tidur anak lainnya ya. Ini kamar tidur anaknya sih benar-benar luas ya, dan sudah ada satu kamar mandi di dalamnya. Ini juga sama, full marmer, sanitary by Toto ya. Lalu kita ke ruangan yang sampingnya. Yang di sampingnya ini juga masih ada kamar tidur anak. Nah, dan ini juga sudah kamar mandi di dalam, tapi ini sedang dalam construction ya, sedang dalam perbaikan. Nah, ini sama sih kurang lebih spesifikasinya ya, sudah dapat shower screen juga. Oke. Ini yang balkonnya nih, saya mau tunjukin yang tadi connecting ke kamar sebelah. Nah, jadi ini memanjang ke sana, itu sebenarnya connecting dengan yang sebelah tadi ya, ruangan sebelahnya. Dan ini atapnya juga sudah di down ceiling ya, lampunya itu. Nah, sekarang kita menuju ke ruangan yang ketiga. Apa yang ada di dalam sini? Oh, ternyata kamar tidur juga. Ini sepertinya juga kamar tidur anak ya. Oh, iya. Jadi di lantai yang ketiga, ini memang sengaja difungsikan untuk anak muda. Nah, jadi yang punya anak ini bisa jadi kamar tidur anak-anaknya nih. Nah, lalu di sini ada walk-in closet dan juga kamar mandi yang sama dengan 2 kamar yang lainnya tadi. Jadi kalau di total rumah ini memiliki 5 kamar tidur dan juga 5 kamar mandi ya teman-teman. Lalu bedanya di ruangan ini langsung connecting dengan ruang produktif yang ada di samping ini ya. Nah, ini bisa dijadikan ruang belajar juga atau ruang kerja. Oke, sekarang kita langsung aja mencoba liftnya. Kita mau tes apa ini lift beneran atau mainan ya. Nah, sepertinya ada yang bergerak nih ke atas nih. Kita tunggu ya. Nah, ini dia kedatangan yang kita nanti-nanti nih. Oke, kita segera masuk. Yuk. Nah, kita masuk nih. Oh, ternyata muat buat saya ya. Nah, ini sekarang di lantai 2. Nah, sekarang kita pencet yang ground level ya, terus tutup. Nah, oke. Oh, ternyata ini lift beneran ya guys. Jadi bukan lift mainan ini ya. Ini cocok sekali buat orang tua atau manula ya. Karena ada bantuan lift. Kemudian kita mau ke fasilitas ART sekarang ya. Nah, itu lewat sini.
Lalu sebelah kanan ini ada gudang ya, kita nggak usah kasih lihat aja nanti. Terus habis itu di sini ada ruangan ART ya, biasa taruh mesin cuci piring di sini juga. Kemudian di belakang ini ada ruang menjemur ya, atau ruang cuci juga bisa nih. Supaya kalian nggak taruh jemuran di depan rumah, tolong supaya rapi ya. Nah, lalu di sebelah kanan ini ada kamar mandi ART yang sudah sangat mewah ya. Ada showernya juga, ya kan? Wastafel lagi. Kemudian ini adalah kamar tidur ART-nya. Ini muat untuk 2-3 ART ya. Benar-benar dimanusiakan ART di sini. Lalu ini adalah pintu akses menuju ke void yang tadi kita tidak bisa lewati melalui gym room. Voidnya ini tinggi banget ya, dan ini bisa kalian manfaatkan sebagai kebun atau buat apapun yang kalian suka lah ya, hobi kalian gitu. Nah, sekarang kita mau menuju ke lantai yang kedua lewat akses dari ART sini ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini tembusnya ke dapur kotor ya. Dan itu ada pintu, itu juga gudang. Nah, buat kalian yang ingin bertanya-tanya, langsung saja hubungi nomor yang ada di sebelah kiri bawah video ini. Cari properti, ingat Ruben. Bye-bye.